proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Daun Tiao, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mata Arci Sumantri dari kelas 11 IPA 3 Madrasah Aliyah Negeri 2 Majalengka, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bela negara yang mencakup tentang pengertian NKRI, ideologi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pengertian bela negara bagi pemuda atau pelajar. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat menjadi NKRI terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelumnya Indonesia merupakan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Indonesia menjadi negara kesatuan karena berbagai alasan, termasuk keberagaman budaya, bahasa, dan suku bangsa yang ada di wilayah ini. Para pemimpin Indonesia pada masa itu menyadari pentingnya kesatuan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, NKRI didirikan dengan prinsip kesatuan yang menjunjung tinggi kebinekaan sebagai kekuatan utamanya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan motor resmi Indonesia memiliki kaitan erat dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna dari semboyan ini mencerminkan prinsip keberagaman yang diakui dan dihargai, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan. Dalam konteks pembentukan NKRI, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama, namun semua itu dapat bersatu dalam satu bangsa yang kuat. Ini mengandung pesan penting bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan sumber konflik atau pemisah. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau keyakinan yang menjadi dasar bagi suatu bangsa atau negara. Fungsinya adalah sebagai panduan dalam membentuk kebijakan, menjaga stabilitas sosial, dan mengarahkan tujuan bersama. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai mendasari seperti keberagaman dalam keyakinan. Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Tantangan untuk menjaga kelestarian Pancasila termasuk polarisasi politik, ekstremisme, dan perubahan sosial yang cepat. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan pendidikan nilai-nilai Pancasila, pembangunan kesadaran kebangsaan, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbentuk sebagai konstitusi negara setelah kemerdekaan Indonesia. Isinya mencakup ketentuan-ketentuan mengenai kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga negara. Menghormati dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara adalah bentuk pengakuan terhadap aturan dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas dan keadilan dalam menjalankan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan cinta tanah air dan kesediaan untuk membela negara dari ancaman dalam maupun luar negeri. Bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pemuda atau pelajar antara lain adalah memperkuat diri melalui pendidikan dan keterampilan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan, serta menghormati nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi dalam kegiatan bela negara penting untuk memperkuat ketahanan nasional, menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin timbul. Dengan kesadaran akan pentingnya peran masing-masing individu dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang kuat dan bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.